Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan masuk kembali ke paket 5 ya. Paket 5 hari ini adalah jadwalnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah mengenai lamaran pekerjaan. Bu, untuk apa lamaran pekerjaan? Ya, nanti ketika kalian ingin mencari pengalaman sebagai pekerja ya Mbak ya. Ketika mau bekerja itu tidak langsung tiba-tiba langsung masuk. Namun ada surat lamaran pekerjaan yang harus kalian kirimkan kepada pihak yang ingin kalian bergabung dalam misalnya perusahaan tersebut atau instansi tersebut, seperti itu ya. Baik, kita mulai belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, yang pertama akan kita pelajari adalah pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Ya, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan, sebuah pekerjaan ya Mbak ya, bukan hanya kegiatan biasa, kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan. Berarti dari si orang yang ingin menjadi pegawai kepada si pemilik pekerjaan tersebut. Nah, surat lamaran pekerjaan ini sifatnya itu formal ataupun resmi ya. Jadi memang diharuskan sebagai arsip ataupun dokumen kelengkapan ketika ingin bekerja. Ya, ingat ya, bekerjanya itu dimanapun kalian, di suatu instansi ataupun lembaga ataupun suatu perusahaan, maka surat lamaran pekerjaan ini adalah sebuah keharusan. Gunanya untuk apa Bu? Ya tadi Ibu seperti yang udah Ibu sampaikan bahwasannya gunanya itu untuk arsip dari instansi ataupun lembaga tersebut. Nah, sifatnya ini adalah sifat dari surat lamaran pekerjaan ini resmi, dan memang tidak bisa main-main ya Mbak ya. Nanti ada sistematika penulisan dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara menulis surat lamaran kerja yang benar. Yang pertama harus diperhatikan adalah kerapihan dan kebersihan dari surat lamaran yang akan kita tulis ya. Yang kedua adalah menulis identitas diri secara lengkap, dan yang ketiga adalah tujuan suratnya. Nah, yang kita bahas dulu yang pertama yaitu kerapihan dan kebersihan. Ini kenapa penting? Poin ini penting karena memang dari tulisan kita dan kerapihan kita dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, orang ataupun bos ya, bukan bos, pemilik yang berwenang tentang pekerjaan itu, orang yang berwenang dalam pekerjaan itu akan melihat kita melalui tulisan dalam surat lamaran pekerjaan kita tersebut. Kalau misalnya nih surat lamaran pekerjaan kita itu kotor ataupun tidak rapi ataupun tulisan acak-acakan, maka orang lain pun akan bisa menilai bahwasannya kita itu seperti itu. Maka betul-betul dijaga kebersihan dan kerapihan dari surat lamaran pekerjaan yang akan kita kirimkan. Nah, yang kedua adalah menulis identitas diri secara lengkap. Nah, hal ini penting juga. Kenapa? Ya memang biodata ataupun daftar riwayat hidup dari kita itu berfungsi sebagai pengenalan jati diri dari diri kita kepada orang yang berwenang dalam pekerjaan tersebut. Jadi dia itu bisa tahu usia kita dari biodata diri kita, dia bisa tahu kita itu tadi usia ya, tadi bisa juga tahu kita itu jenis kelaminnya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dia, ataupun bagaimana kita pengalaman kita sebelum masuk ke perusahaan itu ataupun instansi itu, ataupun lulusan mana kita, dari lulusan yang seperti apa, itu bisa dilihat dari identitas kita. Nah, maka upayakan ditulis secara lengkap ya Mbak, bahkan selengkap-lengkapnya mulai dari SD sampai kalian
nanti misalnya kuliah ya. Kalau nanti, nah tidak hanya itu, eh, selain pendidikan yang ditulis juga tadi biodata diri mulai dari lahir, golongan darah, bahkan juga kadang menjadi acuan dari ini ya, acuan bagi si orang yang berwenang itu ya. Dan juga jangan lupa untuk memasukkan pengalaman-pengalaman organisasi dalam surat lamaran pekerjaan kalian, karena ini memang surat lamaran pekerjaan itu ketika ketika kita menulis itu dengan memasukkan pengalaman-pengalaman, maka biasanya itu jadi poin lebih ya Mbak ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan surat. Tujuan surat itu ya sudah jelas ya, kita tulis ini surat ini untuk apa? Kita nulis surat lamaran pekerjaan, berarti di situ kita tulis hal ini, kita mengirimkan surat ini karena kita ingin melamar sebagai apa gitu dalam instansi dia ataupun dalam instansi itu. Kita tuh ingin bergabung sebagai apa gitu loh Mbak. Dijelaskan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Syarat-syarat surat lamaran kerja ataupun syarat-syarat yang semestinya kita ikuti dan harus memang ya harus diikuti agar surat lamaran kerja kita itu dapat terlihat dengan baik. Yang pertama adalah kita harus menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik. Kenapa harus menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik? Karena ini sebagai ciri dari surat resmi. Surat resmi itu sifatnya baku ya, sifatnya itu resmi, maka gunakan bahasa Indonesia yang baku pula dan tertata, tidak kacak-kacakan ataupun tidak menggunakan bahasa non baku ataupun bahasa sehari-hari. Hindari kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari dalam penulisan surat lamaran pekerjaan ini. Gunakan kalimat resmi dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, poin kedua itu adalah ditulis tangan yang rapi. Nah, untuk poin ini biasanya ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan tangan itu menjadi poin lebih juga bagi calon bos kita ya, bukan calon bos deh, calon pemimpin kita gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu dengan adanya perkembangan teknologi, makin kesini banyak orang yang menulis surat lamaran pekerjaan dengan cara diketik, tapi tetap tidak mengurangi nilai dari orang yang menulis surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan tangan ya. Itu masih poin lebih tersendiri ya, punya poin, dia itu punya poin tersendiri deh, punya poin lebih kalau orang menulis surat lamaran pekerjaan itu dengan tangan. Nah, yang ketiga ataupun poin berikutnya adalah ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Nah, bahasa sopan, kenapa harus sopan ya? Karena memang menunjukkan jati diri kita, bahwasanya kita itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik ataupun beretitude. Beretitude maksudnya apa ya? Kita pantas untuk bergabung dengan mereka ya, menjadi bagian dari mereka, karena kita itu memang orang yang beradab, orang yang sopan, tidak tidak asal-asalan gitu loh, tidak nyeleneh. Kalau bahasa gaulnya apa ya Mbak ya, tidak selengean gitu loh. Ya kan tidak mungkin dipekerjakan kalau orang-orang yang acak-acakan seperti itu. Nah, menggunakan bahasa yang simpatik ya, simpatiknya seperti apa ya? Menggunakan bahasa yang simpatik itu lebih ke ini loh Mbak, lebih ke menjurus ke kok susah jelasinnya, sebentar. Menggunakan bahasa yang simpatik itu contohnya itu seperti gini: saya ingin bergabung karena saya merasa perusahaan Bapak adalah perusahaan yang baik dan begini gitu. Contohnya seperti itu ya. Oke, poin keempat adalah harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan juga lampiran. Oke, kita bahas dari yang hal-hal tentang identitas pelamar ya. Identitas ini maksudnya identitas diri kita terdiri dari nama lengkap kita, nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan tempat lahir kita, kemudian golongan darah juga bisa, dan alamat kita. Ini poin 4 ini adalah poin yang sering ditulis ya dalam surat lamaran pekerjaan. Nah,
Kenapa identitas itu penting? Seperti yang sudah Ibu sebutkan, bahwasanya dengan adanya identitas, orang ataupun pemimpin yang orang yang memiliki pekerjaan tersebut atau orang yang kita berikan surat lamaran pekerjaan kita akan paham ataupun akan tahu apakah identitas kita ini sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Nah, yang kemudian riwayat pendidikan itu ya dari mulai SD sampai yang terakhir. Nah, riwayat pendidikan juga dimasukkan dengan pendidikan formal, juga non formalnya juga dimasukkan ke dalam itu ya Mbak ya. Kemudian maksud pelamar itu ya berarti tujuan kenapa ingin melamar, karena ingin bergabung menjadi bagian apa dan kenapa harus menjadi bagian itu dijelaskan di maksud pelamar. Dan kemudian lampiran itu biasanya adalah berisi foto, ijazah, dan arsip-arsip lain ataupun dokumen-dokumen lain yang mendukung dari surat lamaran pekerjaan kita. Misalnya apa? Misalnya sertifikat. Apalagi selain sertifikat? Itu deh foto, ijazah, sertifikat, yaitu termasuk ke dalam lampiran. Oke, baik, kita bahas yang berikutnya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi dari surat lamaran kerja ataupun surat lamaran pekerjaan ya. Yang pertama adalah sebagai bukti tertulis ataupun pengajuan ataupun surat permohonan pekerjaan ya. Memang kan kita ini ingin bekerja. Kalau kita cuma sekedar ngomong ataupun sekedar lisan aja kan tidak mungkin tahu ataupun tidak mungkin omongan kita itu bisa sampai ke orangnya ya. Kan tidak bisa bertemu langsung ya Mbak ya kalau melamar kerja itu. Belum tentu bisa bertemu langsung, maka kita gunakan surat ini sebagai pengantarnya, sebagai bukti tertulis bahwasanya kita itu mengajukan ataupun memohon bergabung dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu sebagai media atau alat komunikasi. Nah, ini kaitannya fungsi yang kedua ini sama seperti fungsi yang pertama ya. Karena tidak bisa bertemu langsung, maka ada bukti tertulis dan medianya adalah media surat tadi. Jadi alat komunikasinya diganti ya, alat komunikasinya dengan alat komunikasi tertulis yaitu surat lamaran kita. Oke, yang ketiga fungsinya adalah sebagai bahan pertimbangan penerima pekerjaan. Dari mana pemimpin ataupun orang yang punya pekerjaan itu bisa menimbang ya tentang diri kita, maka dia bisa melihat dari identitas, riwayat pendidikan, dan juga kelengkapan arsip lain yang dikirim oleh kita sebagai orang yang melamar pekerjaan. Berikutnya, baik, yang selanjutnya yang akan Ibu bahas adalah struktur kebahasaan dari surat lamaran kerja ataupun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah 1. Memakai bahasa yang baik, sopan dan juga simpatik. Kenapa bahasa yang baik dan sopan harus digunakan ya? Karena memang agar menjadi penilaian bahwasannya kita itu adalah orang yang bertata krama dan punya adab ya Mbak ya. Kalau orang yang tidak punya adab ataupun kasar sudah dipastikan biasanya tidak akan diajak bergabung ataupun di pekerjaan dalam pekerjaan tersebut. Maka sudah akan di blacklist tuh Mbak. Ini dari kalimat saja sudah kelihatan ini orangnya sombong misalnya ataupun kasar, maka tidak akan diterima. Maka gunakan bahasa yang baik dan juga sopan dan juga simpatik ya Mbak ya. Jangan sampai gunakan bahasa-bahasa yang cenderung mengacu kepada bahasa-bahasa yang kasar. Yang kedua adalah menggunakan kalimat efektif, komunikatif, dan juga memakai bahasa baku. Kemudian ejaannya harus tepat dan benar. Oke, kita bahas satu dulu yaitu kalimat efektif. Apa maksud dari kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dia maksudnya itu tidak ambigu dan tidak bertele-tele. Contohnya seperti ini. Para ibu guru-guru. Nah, itu di situ ada kata yang tidak efektif, yaitu sudah ada kata para. Para itu menunjukkan banyak ya. Dan ada para ibu guru-guru. Nah, itu tidak efektif.
Kalau mau pakai ibu guru ya ibu guru saja, ataupun jangan pakai para lagi, para ibu, ataupun pakai guru-guru saja. Nah, contoh yang tidak efektif lainnya misalnya adalah ini Mbak, aduh, contohnya itu misalnya saya memakai baju yang besar, sangat besar sekali. Nah, di situ ada kata sangat dan juga kata sekali, maka itu tidak efektif. Pilih salah satu, pakai kata sangat atau kata sekali. Seperti itu ya kalimat efektif ya. Kemudian komunikatif, maksudnya komunikatif itu seperti apa? Komunikatif itu tujuan dari kalimat kita dapat dicerna ataupun diterima dengan baik oleh yang membaca. Maka gunakan kalimat yang sekiranya itu tidak bertele-tele dan juga mampu dicerna ataupun tujuannya, intinya tujuan dari kalimat kita itu mampu tersampaikan dengan baik ya. Itu komunikatif. Kemudian memakai bahasa baku. Kenapa harus pakai bahasa baku? Karena surat resmi ini, surat pekerjaan ini, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang sifatnya resmi dan ejaannya harus tepat dan benar. Contoh ejaan yang harus tepat dan benar misalnya menulis kata tidak, maka gunakan ejaan yang benar, yaitu TIDAK, bukan TDK yang disingkat ya, TDK. Jangan sampai menggunakan kata-kata seperti itu. Yang selanjutnya, memperhatikan penggunaan kebahasaannya, misalnya struktur, kejelasan kalimat, hubungan antar kalimat, dan juga EYD. Intinya kalimatnya itu jelas, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu ada kesinambungan, ada kejelasan ya. Dan misalnya strukturnya itu seperti apa, itu sistematikanya harus sesuai ya, tidak langsung ujuk-ujuk, tidak ada salam, tidak ada ini tujuannya untuk siapa, seperti itu. Dan kemudian EYD-nya harus tepat. Nah, selanjutnya, pilihan kata ataupun diksi pada surat lamaran kerja harus tepat, serta pemakaian kalimat juga perlu singkat dan jelas. Maka gunakan pilihan kata yang tidak tidak aneh ataupun sesuai dengan surat lamaran pekerjaan kita ya. Dan juga kalimatnya tidak perlu bertele-tele, tapi sampaikan saja ini kita mau dari surat lamaran pekerjaan kita ini untuk apa, dan kita itu ingin mengajar, ingin bergabung dengan mereka sebagai apa, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah lampiran-lampiran ataupun arsip yang dilampirkan, yang diikut sertakan beserta surat lamaran pekerjaan ya. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup ataupun kurikulum vitae ataupun identitas penuh lengkap dari orang yang melamar pekerjaan ya, berisi nama dan juga identitas itu biodata ya, biodata tempat tanggal lahir dan lain-lain deh Mbak ya. Pokoknya intinya itu identitas penuh daftar riwayat hidup kalian dari kalian kecil sampai kalian besar, dan itu biasanya ditulis dalam poin-poin ya, bukan narasi. Oke, yang berikutnya adalah fotokopi ijazah terakhir, sesuaikan dengan sebisa mungkin disesuaikan dengan kriteria dari perusahaan yang ingin kalian masuki ataupun instansi yang ingin kalian masuki gitu ya. Dan yang berikutnya adalah surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. SKCK itu maksudnya apa Mbak? SKCK itu surat keterangan catatan kriminal. Jadi kalau ada catatan kriminalnya maka tidak akan diberikan keterangan bahwasanya kalian itu berkelakuan baik, seperti itu ya. Dan pihak berwenang di sini adalah polisi. Berikutnya adalah surat keterangan pencari kerja. Ini kadang juga tidak diikut sertakan sih, tapi boleh, ini sedang mencari kerja ini diikut sertakan. Yang selanjutnya adalah foto. Foto biasanya bisa ukuran 3x4 ataupun 4x6 seperti itu ya. Disesuaikan juga dengan yang diminta oleh orang yang sedang mencari pelamar kerja ya, orang yang punya pekerjaannya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Unsur surat lamaran kerja ataupun sistematikanya ya nih, jadi berkesinambungan, tidak berbeda.
Nah, yang pertama adalah alamat yang akan dituju ataupun apa sih alamat yang akan dituju dari ini surat lamaran kerja kita, misalnya eh, kepada gitu, kepada siapa gitu ya, di mana gitu, kepada ini di ini. Nah, kemudian tanggal penulisan surat itu berada biasanya di ini sih, bukannya harus setelah itu ya, tapi biasanya itu samping-sampingan, Mbak. Kalau tanggal itu di sebelah kanan, maka biasanya alamat yang akan dituju itu di sebelah kiri, atau bisa juga tanggal penulisan itu di awal dan setelah itu baru alamat yang akan dituju. Jadi ini posisinya opsional ya, ataupun tergantung, berbeda-beda sih. Nah, kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya berisi dengan sapaan, seperti dengan hormat, ataupun salam pembuka lainnya kalau kita bisa menggunakan assalamualaikum ya, kalau memang lembaganya itu sifatnya tidak global ataupun sifatnya lebih islami gitu ya. Nah, kalimat pembuka itu bisa disertakan dengan apa ya, ada apa, bukan dengan ajarannya sih, berkaitan dengan berkaitan dengan informasi di surat kabar mengenai adanya pekerjaan. Nah, itu kalimat pembuka tuh seperti itu. Kemudian isi, kemudian identitas kita dari identitas pelamar ya, kita kan sebagai pelamar, kemudian tujuannya kita itu ingin menjadi apa di situ, kemudian kita sampaikan bahwasanya kita itu mengikut sertakan lampiran bersamaan dengan surat lamaran pekerjaan kita. Kemudian kalimat penutup itu biasanya dengan kalimat seperti ini: besar harapan saya, ataupun semoga dapat dipertimbangkan. Itu kalimat-kalimat seperti itu biasanya yang muncul dalam kalimat penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dari pelamar, dan di akhir itu nama pelamarnya ya, ditulis juga dengan lengkap seperti itu. Oke, berikutnya adalah contoh surat lamaran pekerjaan ya. Bisa dilihat di sini bahwasanya ada tanggal dan tempat di mana surat lamaran kerja itu dibuat, dan kemudian alamat dari surat ini alamat surat ini dibuat untuk siapa gitu, kepada siapa gitu ya. Kemudian ada kalimat ada salam pembukanya, dan kalimat pembukanya hanya saya bertanda tangan di bawah ini ya. Kemudian ada lampiran yang diikutsertakan, kemudian ada juga kalimat penutup, yaitu demikian untuk menjadikan periksa adanya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan ini. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih. Hormat saya. Nah, itu nama dari orang yang melamar kerja itu. Gitu ya, Mbak-mbak. Oke, baik, demikian materi kita mengenai surat lamaran pekerjaan ini. Semoga bisa dipahami, dan materi surat lamaran pekerjaan ini bisa nanti kalian aplikasikan ketika kalian sudah selesai sekolah menengah atas ya. Banyak yang bisa kalian lakukan. Kalaupun tidak ingin menggunakan ini setelah lulus sekolah, bisa juga menggunakannya setelah lulus kuliah ya. Ini terserah kalian karena surat lamaran pekerjaan ini sifatnya itu aplikatif ya. Jangan hanya sekedar teori. Demikian ya Mbak-mbak. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikunna.